أشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Di sini ada mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sakit. Ini kita doakan, kita ruqyah dengan suratul Fatihah dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat menjelaskan keutamaan suratul Fatihah. Dalam hadis qudsi tersebut dikatakan bahwa saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini bagianku dan bagian hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Hari ini dan dalam hadis Bukhari juga, dalam hadis Bukhari ada seorang kepala suku yang minta didoakan oleh para sahabat agar sembuh dari sengatan kalajengking dan satu riwayat gigitan ular. Padahal kepala suku itu saat itu belum masuk Islam. Maka terus kemudian sahabat ini mau mendoakan, padahal apa belum masuk Islam, didoakan. Dan saat itu sahabat berlima, dibacakan suratul Fatihah. Habis baca Fatihah ditiupkan ke air. Jadi tiupkan apa ke air. Cuman dalam hadis itu niupnya agak dicampuri ludahnya dikit. Ya betul di hadis ini. Jadi gini, begitu Fatihah terus. Jadi ini bekas saya, saya sampai sendiri. Itu gitu, Fatihah di. Terus baru diminumkan ke kepala suku itu, qadarullah sembuh. Terus dalam hadis Bukhari para sahabat konfirmasi ke Rasulullah, begitu boleh enggak? Tapi dari Fatihah. Jadi belum diajari oleh Rasulullah, tapi udah 8 duluan itu baru konfirmasi, bener enggak gitu ya Rasulullah? Kata Nabi,
Saat itu Nabi nanya gini, kamu dikasih upah berapa tadi? Kita dikasih hadiah kambing 6 ya Rasulullah. Mereka kan berlima. Kata Nabi, 1 kambing buat saya ya. Berarti Nabi membolehkan. Jadi ketika ditanya boleh apa enggak begitu, Nabi enggak jawab iya atau tidak, tapi Nabi mengatakan kamu kasih kambing berapa tadi? 6, ya 1 buat saya. Jadi berarti boleh, tidak ada masalah. Itu dan itu iqrar ya, takrir betapa diamnya Nabi atas perbuatan sahabat itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengizinkan. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi rizki. Jadi Ar-Razzaq secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi rizki. Maka berharap rizki itu ya hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Saya ulang, berharap rizki itu ya hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Minta uang belanja atau minta nafkah ke suami bu, tapi berharap rizki hanya kepada Allah. Maka suami itu doakan, suami apa? Doa supaya diberi kemudahan oleh Allah dalam meraih mendapatkan rezeki yang barokah. Karena kalau rezekinya sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Kalau rezekinya dalam satu riwayat dalam kitab Jami' Shahih disebutkan rezeki itu seperti ajal. Kemanapun kita lari akan terkejar oleh rezeki kita. Rezeki itu seperti ajal. Kemanapun kita lari, kita akan terkejar oleh rezeki itu sendiri. Sebagaimana ajal mengejar kita. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan, saya itu enggak pernah pusing soal rezeki kalau bahasa kita. Saya itu enggak pernah pusing, enggak pernah stres soal rezeki. Kenapa? Karena kata beliau, apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang menjadi pekerjaan saya itu tidak akan juga dikerjakan oleh orang lain. Jadi bergabung jin dan manusia untuk menghalangi sampainya rezeki saya, kalau memang itu hak saya, akan sampai kepada saya. Itu kalau bahasanya Hasan Al-Basri kira-kira gitu. Dan bergabung jin dan manusia untuk mendatangkannya, kalau itu bukan hak saya, ya nggak akan sampai. Makanya kalau habis sholat ada zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rawadda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Jadi ini kita pahami bukan apa-apa, karena memang kita itu kalau soal rezeki nggak usah khawatir. Soal rezeki nggak usah khawatir. Kadang ada orang itu mau pensiun 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang itu ya ada. Pensiunnya 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Seolah-olah kalau dia pensiun terus yang ngasih rezeki beda. Seolah-olah kalau sudah pensiun yang ngasih rezeki apa? Beda. Padahal mau dia pensiun, mau dia nggak pensiun, itu yang ngasih rezeki ya sama. Siapa? Allah. Dan lagi pula ngapain juga stres sampai dari sekarang? Padahal pensiunnya masih berapa? 2 tahun. Padahal belum tentu umurnya sampai 2 tahun. Ya nggak usah stres jalannya. Ya, mikir boleh, stres jangan. Mikir boleh, stres jangan. Kenapa? Karena mikir itu diperintah. Dalam Quran itu perintah berpikir jumlahnya hampir sama dengan perintah berpikir. Saya ulang ya, berpikir silakan, stres jangan, pusing jangan. Karena saya ulang ya, perintah berpikir dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berpikir. Tapi perintah pusing itu tidak ada. Apa perintah pusing itu tidak ada. Maka jangan pusing, hidup itu jangan pusing. Mikir boleh, pusing jangan. Kenapa? Karena pusing tidak diperintahkan dalam Islam.
Kalau mikir, saya ulang, perintah berpikir itu dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama dengan perintah berpikir. Maka saya secara pribadi itu termasuk orang yang tidak sependapat atau kurang sependapat dengan sebagian orang yang berkata, udah jalani saja, nggak usah dipikir. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena berpikir itu diperintah. Tapi kalau begini saya setuju, udah jalani saja, nggak usah pusing. Nah, itu betul itu. Kenapa? Karena pusing tidak diperintah dalam Islam. Karena Allah ketika bicara tentang ulil albab di Ali Imran ayat 190-191 itu Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulil albab itu adalah orang yang selalu berpikir dan berpikir. Jadi orang dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya di segala keadaannya dia selalu berpikir dan berpikir. Jadi ulil albab itu orang yang punya dua kesadaran, kesadaran fikir dan kesadaran fikir sekaligus. Saya ulang ya, ulil albab itu orang yang punya dua kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran fikir dan kesadaran fikir sekaligus. Makanya kalau Anda baca penjelasan surah Ali Imran tentang ulil albab ini, di situ ada satu riwayat yang menyebutkan aukamakol Nabi pada saat turunnya ayat ini nangis dengan sangat, nangis. Nabi itu nangis dengan sangat ketika turunnya ayat ini. Sebagian sahabat setelah beliau selesai nangis, la'ala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda nangis begitu hebatnya?" Kata Rasulullah, "Barusan turun kepadaku firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang kau tangiskan apa ya Rasulullah? Kan ulil albab itu orang yang punya kesadaran fikir dan pikir sekaligus. Kata sahabat, apa yang kau tangiskan ya Rasulullah? Kata Nabi, yang aku tangisi adalah aku takut, aku khawatir kalau umatku jadi salah satunya saja. Jadi aku takut kalau umatku jadi salah satunya saja. Maksudnya apa? Mikir tok gak tahu fikir, atau fikir tok gak tahu fikir. Paham nggak? Nah, jadi ini nggak imbang. Jadi kalau ada orang aman mikir gak tahu fikir ya salah, atau fikir gak tahu mikir ya salah. Sing betul ya mikir ya itu. Makanya nggak usah pusing, mikir tetap itu seperti itu. Jadi saya ulang ya, kemanapun kita lari akan terkejar. Dan dalam hadis Sahih Muslim disebutkan juga orang itu nggak akan mati-mati sebelum jatah rezekinya betul-betul habis. Wah, selama jatah rezekinya masih ada, orang itu nggak akan mati-mati dalam hadis Sahih Muslim. Makanya kalau sekarang udah mulai dikurangi pelan-pelan, ya berarti tanda-tanda. Lah kan iya, kalau jenengan misalnya Indonesia kan sudah ada yang mulai ngurangi gula, ada yang sudah mulai ngurangi kopi hitam, ada yang sudah mulai ngurangi durian, ya. Ada yang mulai ngurangi sate kambing, kecuali sate kambing catur. Sate kambingnya enak, saya pernah nyobain Pondok Kelapa, enak. Terus kemudian apa namanya, mulai ngurangi macam-macam. Ya, itu tanda-tanda saja. Oh, berarti sudah tanda-tanda. Tapi jangan terus gini juga. Oh, saya masih nggak berpantang makan apa saja. Berarti masih lama. Belum tentu juga. Yang mendadak itu juga banyak. Yang mendadak juga banyak. Jangan salah. Ya Allah Akbar. Jadi saya ulang ya, rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, ketika kita berusia 40 kali 3, 120 hari dalam kandungan ibu kita itu, saat itu kita itu ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, tetap rizkinya. Nah, makanya saya ulang, kita lari kemanapun kalau menjatah kita tetap terkejar.
Jadi lari kemanapun kita, kalau menjatah kita, rezeki kita tetap terkejar sebagaimana ajal mengejar kita. Nah, terus ada orang yang ngomong, kalau gitu nggak usah usaha Ustaz ya, kita santai-santai saja nggak usah usaha. Maka saya jawab iya. Kalau kita bicara ilmu akidah ya, tanpa usaha pun, kalau emang itu jatah kita sampai kepada kita. Cuman gini, kalau kita berusaha itu sampainya rezeki kita itu dengan cara yang terhormat. Nah, kalau kita mau males, gak tahu kerja, mau males, ya sampai juga, cuman dengan cara tidak terhormat. Ini mohon maaf nggak berlaku bagi pensiunan ya. Karena pensiunan bukan tidak bekerja, sudah bekerja. Saya ulang, nggak berlaku bagi apa pensiunan. Kan ada beberapa pensiunan kan sekarang tinggal memetik buahnya dari anak-anaknya, itu tidak apa-apa, sudah terhormat. Nah, maksud saya gini, bahwa kalau orang yang mau males itu, ya rezekinya tetap sampai dengan izin Allah sampai, cuma dengan cara yang tidak terhormat. Mudah-mudahan di sini nggak terjadi. Ini ceritanya ada jamaah saya ceritanya orang Pondok Kopi sama orang Bintaro. Ini biar Anda nggak tolak-tolak, biar orang sini, orang apa? Pondok Kopi dan Bintaro. Nanti orang sini saya ceritakan di sana. Jadi Anda juga nggak tahu siapa orangnya kan. Jadi cerita sama saya nanya, Ustaz, saya ini punya adik laki-laki, mau males gak keturunan, Jadi kalau jatahnya tetap sampai juga. Tapi lihat ini, omongannya saudara-saudaranya. Satu saat kita coba semangati untuk supaya dia tidak jadi pemalas. Kita suruh nikah, kan udah rapi, nikah. Akhirnya nikah, tetap aja masih mau malas. Yang kerja malah istrinya. Nah, akhirnya kita coba semangati punya anak. Sedang nyetak anak, supaya nyetak. Akhirnya jadi, qadar Allah jadi anak. Tapi masih malas juga, masih punya anak. Jadi sudah nikah, sudah punya anak, masih apa? Malas. Akhirnya saudaranya sepakat. Nah, ini kan yang buat kesepakatan itu siapa? Ini saudara-saudaranya dengan izin ya tidak kita sepakat aja. Saudara-saudara yang ngasih patungan tiap bulan ya mensuplai keluarga adik kita ini. Mau gimana lagi ini saudara kita? Mau gimana lagi ini apa saudara? Akhirnya dibantu tiap bulan. Nah, suatu saat itu jamaah saya ini lagi nggak bisa bantu izin untuk bulannya aku nggak ngasih dulu ya, aku lagi ada keperluan. Bulan ini aku nggak ngasih dulu karena aku ada keperluan. Welek. Dulure sih enggak, yang mbak libur sebulan itu loh, welek. Itu seperti hujan kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Itu jasa beliau selama ini bantu saudaranya ini oleh saudaranya yang dibantu itu. Melek dulure sing selama ini bantu itu. Hanya gara-gara sebulan minta izin. Itu kata jamaah saya mendedek itu Ustaz. Ini boleh nggak Ustaz? Kalau saya misalnya berhenti bantu dia untuk ngasih pelajaran, saya boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memberhenti bantu dia nggak apa-apa. Karena memang nggak wajib. Saudara ke saudara itu apa nggak wajib. Kalau di fikih sunnah namanya tabarruk. Apalagi itu tadi apa bikin swabel. Boleh, tidak ada masalah. Cuman tidak lebih baik yang lebih baik bagaimana Ustaz? Ya, kalau Anda mau yang maafkan saudara Anda, bismillah bantu terus saja. Karena dulu ada sahabat Nabi itu ngeluh sama hadisnya sahih riwayat Abi Dawud, datang ya Rasulullah, saya ini capek biayai saudara saya. Saya capek biayai saudara saya. Kata Nabi itu jawabannya simpel, la'allaka turzaqu bih, kata Nabi. Bisa jadi selama ini rezeki kamu ya karena kamu ngasih saudara kamu itu. Itu seperti itu. Nah, tapi ya gitu kan, jadi omongan kan. Jadi sampai juga jatah rezeki dia dari saudara-saudaranya, tapi kan nggak mulia. Jadi sampainya itu dengan cara yang tidak mulia. Nah, ketika cerita yang serupa juga itu seperti itu, yang tadi orang minta. Kalau orang Pondok Kopi itu gini. Jadi saudaranya tiap bulan nggak ngasih. Satu saat saudaranya ini yang sering disuplai, yang mualas itu minta ke pamannya uang, ke omnya uang. Omnya kan nanya, saudara kamu nggak ngasih emang? Enggak om, katanya. Ya Allah, dulure saben bulan
ngasih, saudaranya ngasih tiap bulan, ngomongnya apa? Enggak om. Akhirnya omnya kan telepon jamaah saya itu, kamu gimana sih? Punya adik kok nggak diperhatikan? Katanya, gak diperhatikan gimana om? Dia minta uang sama saya, katanya kamu nggak pernah ngasih. Ya, kita ngasih tiap bulan, katanya nggak pernah. Ngono model ngono. Jadi greget no. Iku jenenge ati ngerego telek. Nah, jadi singkatnya kasih ati ngerego rempelon lho. Iku lek wong Surabaya di kasar pisan. Dine ati ngerego telek. Ya, singkat kata singkat cerita itu orang malas sekali kalau menjatahnya sampai juga, tapi dengan cara yang tidak terhormat. Pengennya kita itu rezeki itu sampai kepada kita itu dengan cara yang terhormat dan plus barokah. Nah ini yang saya katakan, barokahnya ini yang nggak dijamin oleh Allah barokah. Kalau rezeki dijamin, barokahnya nggak dijamin, gitu. Maka yang kita perjuangkan itu bukan semata-mata banyaknya, tapi barokah. Maka rezeki itu bukan semata-mata sebanyak-banyaknya, tapi apa? Seberkah-berkahnya. Karena barokah itu yang nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita mujahadai. Maka ada istilah halal dan thayyib itu. Halal dan baik itu. Saya ulang ya, rizkinya dijamin, barokahnya enggak. Maka mengupayakan keberkahan itu yang harus kita melakukannya supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya diberkahi oleh Allah berkahnya. Nah, ya memang pada prinsipnya ya seorang muslim itu, pada dasarnya seorang muslim itu kebahagiaan itu terletak pertama pada iman Islamnya yang kuat dan benar. Yang kedua terletak pada sehat dan afiatnya badan, lahir batin. Pokoknya orang Islam itu asal iman Islamnya baik dan kuat, terus sehat lahir batinnya itu sudah cukup bahagia walaupun tabungannya banyak. Itu gitu. Ya kan, walaupun tabungannya banyak. Yang penting apa? Barokah. Maka banyak barokah lebih baik daripada sedikit tapi tidak barokah. Kalau saya bilang sama anak-anak muda itu, jadi apa kalian nggak penting, yang penting jadi orang yang bertakwa. Jadi gubernur, menteri yang bertakwa itu lebih baik daripada jadi gembel tapi tidak bertakwa. Lanjut, Allah sebagai zat yang maha pemberi rizki, Ar-Razzaq dalam hal ini. Maka saya ulang, yang berharap rizki hanya kepada Allah. Dan saya ulang, berharap hanya kepada Allah. Nah, adapun bekerja harus sebaik-baiknya. Karena dalam hal ini, kalau kita bicara takdir ya, kan rezeki ini kan babnya takdir sebenarnya. Itu dari dua sisi kita harus memandang. Pertama dari sisi Allahnya kepada kita. Udah jangan ragu-ragu. Saya ulang, dari sisi Allahnya kepada kita. Yang ini tolong jangan ragu-ragu. Meragukan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya itu masalah. Sekarang yang kedua, bagaimana kitanya dengan sesama. Itu juga harus berproses sama. Karena itu bukannya bagaimana kita ditugaskan oleh Allah terkait dengan masalah apa tadi? Rezeki. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan ada istilah sunnatullah, ada istilah masyiatullah. Tidak ada istilah apa? Sunnatullah, ada istilah apa? Masyiatullah. Ini dalam hal meraih rezeki yang terhormat yang diberkahi oleh Allah. Kalau sunnatullah itu kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah itu hubungannya dengan apa? Proses. Kalau masyiatullah itu terkait dengan kehendak Allah, pertolongan Allah. Contoh ini contoh. Ini ada dua warung. Apa dua warung? Anggap ini warung pecel lele Lamongan. Atau apa ini? Soto mie Bogor. Atau upang lontong. Ya, apalagi Pak, ini ngomong pagi nih, biar baikkan sarapannya. Anggap ini soto ya, soto Lamongan. Ada dua warung soto Lamongan. Yang ini enak, murah, pelayanannya bagus. Yang ini enak, murah,
pelayanannya apa? Bagus. Yang ini mahal, judes gak enak. Selarang mahal, judes gak enak bisa. Cerewet bisa, cerewet. Nah, yang kira-kira pembeli pilih mana kira-kira? Yang inilah yang enak, murah, pelayanannya bagus. Itu namanya sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Itu kebiasaan Allah itu gitu. Sebab akibat kalau bahasa sederhana. Hukum kausalitas. Nah, tapi kenyataannya kan nggak gini di bisnis itu. Kenyataannya kan nggak gini kan kenyataannya. Yang sering terjadi apa? Sama-sama enaknya. Sama-sama apa? Enaknya. Sama-sama murahnya. Sama-sama bagus pelayanan. Keseringan kan gitu kan? Nah, keseringan kan sama-sama enaknya, sama-sama murahnya, sama-sama bagus pelayanan. Yang menggerakkan hati pembeli supaya tetap milih warung kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, zikir, istighfar dan seterusnya. Itu namanya masyiatullah. Itu makanya ada mengundang pertolongan Allah. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, kalau babnya tentang sunnatullah itu proses. Kalau kita bicara masyiatullah itu lebih kepada bagaimana kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengundang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antaranya yang berkata ini adalah Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ada 4 instrumen yang dengannya kita ini bisa merayu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau dengan ikhtiar. Yang pertama, apa? Ikhtiar. Ikhtiar di sini masih pakai bahasa Arab. Jadi ikhtiar ini masih pakai apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan yang sudah di bahasa Indonesia kan. Ikhtiar masih menggunakan bahasa Arab, artinya pilihan. Pilihan, cita-cita, keinginan. Jadi visi misi ke depan yang baik. Jadi seseorang itu yang pertama dia harus punya niat. Pertanyaannya, apa hubungannya Ustaz? Niat dengan hadirnya pertolongan Allah dalam hati. Sederhana saja, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang punya niat baik saja, itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, Anda buka usaha. Dalam hati Anda sudah punya tekad niat, pokoknya sebagai dari hasil usaha saya ini pokoknya untuk masjid, musola, rumah sakit, anak yatim. Atau kita mulai dari karib kerabat, untuk fisabilillah, untuk rumah sakit anak yatim dan seterusnya. Pokoknya diniatkan begitu dalam hati. Nah, itu kalau di muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang punya niat baik saja itu sudah diberi pahala oleh Allah. Dan pahala itu rahmat Allah. Saya ulang apa? Pahala itu apa? Rahmat Allah. Berarti tanpa kita sadari, orang yang punya niat yang baik, jadi punya orientasi yang baik, visi misi ke depan yang baik, punya rencana yang baik, itu tanpa dia sadari dia sudah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Ingat, perhatian Allah kepada hambanya dibagi 2. Perhatian Allah kepada hambanya dibagi 2. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau perhatian secara umum semua diperhatikan oleh Allah. Kalau perhatian secara khusus diantaranya dengan tadi memiliki niat yang baik. Yang kedua dengan sa'yun, usaha. Dengan apa? Sa'yun, usaha. Sa'i itu lari, sofa marwah. Itu aslinya maknanya usaha. Ya sebagaimana dalam sa'i itu kan kisahnya Siti Hajar alaihissalam, putranya Nabi Ismail alaihissalam kan nangis karena diperintah oleh Allah untuk tinggal di satu lembah namanya Bakkah. Saat itu namanya Bakkah. Ada di surah Ali Imran itu Allah bilang inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah itu di Bakkah. Bakkah dari kata buka artinya nangis. Jadi Bakkah dari kata buka artinya apa? Nangis.
Karena siapapun yang tinggal di situ nangis. Saya ulang, karena siapapun yang tinggal di situ dia nangis. Sesuai dengan namanya, nangis. Nangis Nabi Ismail. Sesuai dengan namanya, nangis. Siti Hajar itu tahu beliau tidak ada air, itu tahu. Itu padang berbatu itu Mekah. Bukan padang pasir, padang berbatu. Dan beliau tahu di situ nggak ada air, itu tahu. Beliau tahu nggak ada air, itu tahu nggak ada air, itu tahu. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Beliau gali sumur juga nggak mungkin. Sekali lagi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau sa'i tadi, sa'yun itu usaha. Nah, jadi ketika beliau naik ke sofa, lihat sana sini, balik ke Marwah, lihat sana sini. Di sofa dapat air? Enggak. Di Marwah dapat air? Enggak juga. Tapi dapat air enggak? Dapat. Di mana? Di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang dalam hadis Bukhari digali oleh malaikat Jibril, yang airnya sampai sekarang bisa kita nikmati. Namanya air apa? Zam-zam. Yang dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, itu kadar mineralnya sampai 40 katanya. Jadi kadar mineralnya sampai 40. Makanya peneliti dari Jerman mengatakan orang Arab itu andaikan nggak makan, hanya minum air Zam-zam saja cukup. Ya, andaikan orang Arab itu nggak makan, minum saja dengan air Zam-zam itu cukup. Karena itu sudah sama dengan makan. Karena sama dengan infus itu seperti itu. Nah, jadi saya umroh pertama kali pernah nyoba. Jadi karena umroh pertama kali, travel yang saya ikuti itu rupanya menganggap semua orang yang umroh itu sudah pernah umroh sebelumnya. Jadi padahal saya itu baru umroh pertama kali saat itu. Jadi pas waktunya sarapan di hotel itu saya ngeliatin aja orang makan itu. Saya pikir itu bahaya, saya nggak ngerti itu. Namanya orang nggak pengalaman. Dan saya ngeliatin aja. Akhirnya hari pagi itu kami berempat, karena kan kita posasi yang posnya dikasih. Jadi berempat itu satu kamar itu nggak ada yang makan saat itu. Karena apa? Nggak ngerti. Itu sebelum air Zam-zam itu aja. Alhamdulillah. Ya, nggak lapar, alhamdulillah nggak lapar. Jadi cuma minum air Zam-zam, tapi ada temennya sih apa? Cemilan dari Indonesia itu apa? Ya, cemilannya itu mungkin kenyang. Nah, tapi saya mau cerita, itu andaikan orang itu nggak makan, cuma minum saja, apa ya cukup. Itu seperti itu. Allah Akbar. Itu sa'yun usaha. Siti Hajar alaihissalam lari sofa marwah. Ada orang itu sampai pensiun itu nggak kaya itu ada. Sampai pensiun itu nggak kaya. Tapi begitu pensiun malah kaya itu ada. Kan itu sofa marwah nggak dapat, tapi dapat di bekas jejakan kaki Nabi Ismail. Jadi ada model orang itu kerja sampai pensiun itu nggak kaya, tapi begitu pensiun kaya itu ada. Ada jamaah itu orang Eramas 2000 Jakarta, mana itu Jakarta Timur, depan kantor wali kota itu, dekat Al Azhar Premier. Nah itu sampai pensiun pokoknya nggak kaya orangnya. Untuk ukuran pejabat seperti beliau itu orangnya bersahaja saja. Begitu pensiun, biasa kan teman-temannya ngajak usaha gitu, ngajak kerja. Qadarullah berhasil. Jadi beliau itu kawahnya itu justru setelah pensiun. Jadi kawahnya justru apa setelah pensiun? Setelah pensiun itu tokonya nambah, termasuk istrinya nambah, itu setelah pensiun. Hati-hati Bu, pensiun malah nambah. Allah, itu orang Eramas, bukan orang sini Bu ya, orang Eramas. Orang sini enggak, contoh enggak beda. Di sini saya teruskan dengan punya. Allah Akbar. Itu yang kedua, sa'yun usaha. Yang ketiga itu ad-du'a. Dengan apa? Karena saya ulang, kalau dengan usaha itulah seseorang akan jadi terhormat. Rizkinya sampai kepada bersangkutan dengan apa? Cara terhormat. Nah, terus kemudian yang kedua, yang ketiga dengan ad-du'a, doa. Dengan doa ini maksudnya bagaimana? Ya Nabi itu setiap subuh dalam hadis riwayat Ibnu Sunni setiap subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Setiap subuh itu Nabi.
minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kalau minum air Zam-Zam, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala macam penyakit. Nah, jadi rayu Allah dengan apa tadi itu? Doa. Karena la yaruddul qada'a wal qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali itu doa. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah itu dari kata doa, dari kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Maka sapa Allah. Jadi sapa Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau kita berdoa, ketika ada seorang berdoa di masa Nabi, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu langsung pada permintaan, kata Nabi, ajal. Orang ini terburu-buru. Bahwa ya Allah itu dipuji-puji dulu, disebut nama-namanya yang terbaik, disapa dengan nama-namanya yang terbaik, baru minta kepada Allah Subhanahu. Berselawat kepada aku, baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Doa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha secara sungguh-sungguh, hasilnya terserah Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bersepakat, sudah berazam, berketetapan, maka sudah serahkan semuanya kepada Allah. Saya itu beberapa kali ketemu dengan orang itu yang masalahnya dengan izin Allah selesai itu ketika bersangkutan berkata begini, ya wis, serahno kabehnya Gusti Allah, wis. Jadi serahkan semuanya sama Allah. Itu setelah berusaha itu mentok-mentok, ya kita serahkan semuanya pada Allah. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau berserah diri kepada Allah itu prosesnya dari awal. Jadi sambil berusaha, sambil berserah diri kepada Allah secara totalitas. Kalau bahasa sederhananya, kata Ustadz yang terkenal itu kan ada istilah itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu saya termasuk yang setuju dengan rumus itu. Pokoknya di semua proses kita melibatkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata para ulama itu gini, orang itu kalau usaha tok, gak pernah berdoa, gak pernah tawakal, itu sombong. Tapi kalau berdoa tok sama bertawakal tok, tidak mau berusaha, bukan nggak bisa berusaha, beda kalau nggak bisa ya. Tapi nggak mau berusaha, itu kalau sebagian ulama mengatakan seperti memperbudak. Ya, orang itu harus dua-dua, ya usaha, ya berserah diri kepada Allah, ya berdoa juga. Dalam konteks saya ulang ya, bukan tidak bisa, tapi memang tidak mau. Kalau tidak bisa usaha repot. Karena ada orang itu di mana dia mentok, betul nggak bisa, ya sudah berserah diri. Nah itu kalau bagi orang-orang yang memahami lapisan-lapisan sujud, berhenti berusaha dalam tanda kutip bukan karena tidak bisa, tapi bukan karena nggak mau, tapi karena nggak bisa. Itu bagian dari cara-cara untuk mengundang peran Allah secara langsung tanpa keterlibatan makhluk dalam hal ini. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika beliau difitnah oleh orang-orang munafik di masa itu, ketika beliau sudah berusaha menjelaskan dan tidak ada seorang pun yang bisa membela beliau karena hadis ifki, fitnah yang begitu masif kepada beliau itu. Bahkan suaminya sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup menghadang fitnah itu, termasuk siapa itu? Ayahnya beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis Bukhari, apa kata beliau kepada suaminya dan ayahnya? Kalau kalian semuanya tidak sanggup membela saya, berarti Allah langsung yang akan membela saya. Berarti Allah langsung yang akan membela saya. Nah ini nanti jadi perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian di muka bumi ini tidak menemukan satu makhluk pun yang menolong kalian, ketahuilah bahwa Allah langsung yang akan menolong kalian. Itu akidah kita. Nah, jadi kan mungkin mohon maaf ya, pernah nggak Anda ngalami gini? Kalau orang lain butuh kita ada. Tapi pas kita butuh orang nggak ada. Pernah nggak ngalami gitu? Ya, pas orang butuh kita ada terus. Tapi pas kita butuh orang nggak ada.
Pada saat orang nggak ada itu nggak usah baper. Aduh ini ya Allah, ngosok segini-gini ya Allah. Orang kalau minta tolong sama saya ada, masa saya minta tolong nggak ada seorang pun yang datang ya Allah. Jangan gitu, langsung baik sangka sama Allah. Ya Allah, ini nggak ada satupun makhluk yang mau menolong saya. Jadi saya yakin Engkau langsung yang akan menolong. Tapi tetap loh ya, butuh harus konfirmasi ke amal. Kalau kita selama ini usaha baik pada Allah maupun pada sesama, ngomong gitu boleh, pantas. Terus selama ini judes, sombong, olid, pakai dal. Terus gak ada yang nolong ngomong gitu ya, gak cocok. Mesti bercermin dulu juga. Itu seperti itu. Allah sebagai Ar-Razzaq, Ar-Razzaq itu terambil kata rizqun yang berarti rizki, anugerah dan pemberian untuk waktu tertentu. Makanya tidak disebut rizki dalam Islam itu sesuatu yang sifatnya namanya istidraj. Itu sesuatu yang luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Saya ulangi, luarnya saja nikmat tapi dalamnya apa? Laknat. Namanya istidraj. Saya ulangi, tidak termasuk rizki dalam pandangan Islam sesuatu yang luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Namanya istidraj. Kalau rizki itu luarnya nikmat, dalamnya rahmat, itu rizki namanya. Kalau istidraj luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Salah satu ayat tentang ini misalnya Allah berfirman, salah satunya ya dalam Al-Quran di surah Al-An'am, surah ke-6, ayatnya ayat 44. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan dablek, diingatkan dablek, diingatkan dablek. Dalam ayat ini kalau bahasa kita ya wis lekon dablek terus kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Usahanya lancar, bisnisnya lancar, semuanya lancar. Tambah durhaka, tambah lancar semua. Tapi kata Allah, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu. Berarti kalau dia terus durhaka, setelah itu tidak akan lebih bahagia lagi. Hatta hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan itu, kata Allah, dan durhaka itu, akhadnahum baghtatan, kami ambil nikmat darinya sebagai siksa. Allah mengambil nikmatnya sebagai siksa itu dengan cara apa? Baghtatan. Baghtatan itu sekonyong-konyong, tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak duduk. Nah, itu. Jadi ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak duduk, tiba-tiba. Sekonyong-konyong sama aja. Fa idahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Ketika saya menjelaskan ayat ini, banyak orang yang bertanya, Ustaz, saya kok jadi khawatir Ustaz ya? Kira-kira yang terjadi pada saya ini kira-kira yang mana Ustaz? Yang rizki apa yang istidraj? Maka saya jawab sederhana saja. Ya bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana mengelola setelahnya. Kalau cara mendapatkannya baik, insya Allah itu barokah. Apalagi setelahnya digunakan untuk hal yang baik, insya Allah itu apa namanya? Barokah. Ciri harta yang berkah itu sebenarnya kita berkaca ke surga saja. Surga itu kan nikmat yang pasti diberkahi oleh Allah. Surga itu adalah nikmat yang pasti diberkahi oleh Allah. Maka kalau Anda ingin tahu, kita semua termasuk saya sendiri ya, ingin tahu apakah yang Allah berikan kepada kita itu dalam bentuk berkah atau tidak, itu bercermin ke surga saja. Surga itu bagaimana? Surga itu nikmat di dalam itu dahsyat. Surga itu. Ini kalau kita ingin tahu meski kita barokah atau tidak. Saya ulang ya. Surga itu nikmat di dalam itu dahsyat, tapi tidak menjadikan penghuninya lalai dari Allah. Tidak menjadikan penghuninya lalai dari Allah. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu kebiasaan di surga itu apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu biasanya apa? Subhanallah, ya alhamdulillah,
Assalamualaikum di surga itu. Maka kalau kita di dunia ini punya kebiasaan, subhanallah, mana jenengan nggak bisa benci saya Pak? Saya kan subhan, ya kan? Jadi maaf saya ulang ya. Jadi sekali lagi, kalau kebiasaan kita di subhanallah, alhamdulillah, terus kita berkata Pak, assalamualaikum, salam ya. Itu kebiasaan itu insya Allah akan terbawa sampai akhirat. Dan itu adanya di surga. Dan itu adanya di surga. Subhanallah itu adanya di surga, alhamdulillah itu adanya di surga, salam itu adanya di mana? Di surga. Tapi kalau hari-hari kita ngomong, alah, aduh, ya, mengeluh hari-hari, maka ungkapan, alah, aduh, ya, itu adanya di neraka. Anda nanti buka Quran. Apa statement orang-orang neraka itu? Ya laitani, ya laitana, ya wailana, aduh, keluhan saja. Jadi kalau hari-hari kita mengeluh, takutnya kebawa sampai akhirat Pak. Dan itu nggak ada di surga. Mengeluh itu nggak ada di surga. Adanya di mana? Di neraka. Apa nggak boleh mengeluh Ustaz? Boleh, tapi suka mengeluh nggak boleh. Nabi pernah bilang aduh, pernah. Nabi pada saat dicabut nyawanya, beliau sempat memohon kepada Allah agar diringankan untuk umatnya, tapi silakan untuk beliau dipersangat nggak apa-apa. Tapi yang penting untuk umatnya apa? Diberi. Dia cabut nyawanya. Beliau berkata apa? Gitu. Ya, itu orang sakit tidak apa-apa, wajar orang bilang gitu. Beliau juga ketika sakit kepala pernah bilang aduh. Pernah, nggak sering, pernah. Ya kalau yang pernah mengeluh tidak apa-apa, pernah. Tapi jangan apa? Sering, apalagi keseringan, takutnya terbawa sampai akhirat, takut. Nah, kalau sampai akhirat takutnya apa? Itu nggak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ciri pertama ya. Monggo silakan dikonfirmasi sekarang. Apakah jabatan jenengan, harta jenengan, harta kita semua, posisi kita sekarang ini membuat kita semakin ingat kepada Allah atau semakin lalai dari Allah? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, tidak buat kita lalai dari sesama. Dua saja. Ciri khasnya surga itu paling enggak dalam hal ini dua saja. Dalam hal ini. Yang pertama, tidak melalaikan diri dari Allah. Yang kedua, tidak lalai dari sesama. Surga itu nikmatnya dahsyat. Tapi dalam hadis Bukhari, seorang anak nggak lupa dari orang tuanya. Dalam hadis Bukhari, anak itu bertanya, ya Allah, mana orang tua saya? Kata malaikat penjaga surga, di surga paling bawah, dorong kalau kata kita. Saya mau turun aja. Jangan. Orang tua Anda yang naik. Masya Allah. Surganya orang tuanya di-upgrade gara-gara anaknya yang soleh. Jadi surga begitu nikmat, nggak lalai dari orang lain, termasuk orang tuanya terutama orang tua. Bahkan kepada orang-orang yang pernah bersama dia dalam kebaikan. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Orang ahli surga pas masuk surga, apa katanya dalam hadis itu? Ya Allah, mana orang yang dulu pernah sujud bersama dengan hamba? Pernah salat bersama? Mana orang yang dulu pernah puasa dengan hamba? Kalau kita teruskan pemahaman hadis itu, mana yang dulu pernah ngaji kuliah subuh bareng hamba? Mana ya Allah yang dulu pernah bareng-bareng goes masuk ya? Ya kan goesnya sambil kebaikan. Pokoknya yang dulu pernah terlibat kebaikan bersama dengan hamba ya Rasulullah. Ya Allah, mana? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, sebagian kancrit di neraka itu. Sebagian kancrit di mana? Di neraka. Apa perintah Allah? Jemput mereka. Ajak masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring masuk surga orang-orang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Inilah pentingnya punya komunitas yang baik, komunitas masjid, komunitas majelis taklim, komunitas yang baik-baik, penting. Nah, harapannya semoga kita bareng-bareng masuk surga. Amin Allahumma. Sudah punya cukup gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira
Silakan yang mau tanya, protes marah boleh. Kalau sama saya marah boleh, saya jangan marah.